ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah yang kita lakukan, puasa kita, sholat taraweh kita, sholat witir kita, zakat yang kita tunaikan, diberikan pahala, diterima oleh Allah dan mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Dan yang paling penting adalah setelah Ramadan, kita sudah di training selama 1 bulan full dalam program Ramadan ya nggak? Nah, mudah-mudahan asarnya ke bawah tuh, bekasnya ke bawah sampai setelah Ramadan ya nggak? Jadi kalau seandainya kita sekarang sudah nggak di Ramadan, ya mudah-mudahan apa yang yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan bisa tetap kita lakukan setelah bulan Ramadan. Nah, jadi ini pertemuan perdana kita Bapak Ibu semuanya ya. Nah, pertemuan perdana kita ini luar biasa nih. Saya dikasih materi yang menarik nih oleh Coach Ihsan nih kan. Untuk membahas terkait zakat. Ya, jadi sebenarnya ini kita obrol santai aja ya, ngobrol santai. Mungkin bagi Bapak Ibu di sini yang lebih expert, lebih paham ya, nanti kita saling sharing aja. Tapi niat kami di sini adalah kenapa mengangkat tema ini. Pertama, ya karena masih relate dengan suasana, ya ini suasana iman kan lagi naik-naiknya nih ya nggak? Lagi naik-naiknya deh. Jadi belum jauh lah dari Ramadan. Jadi iman lagi naik-naiknya. Jadi kita bahas sesuatu yang agak, ya ini fundamental sebenarnya terkait masalah zakat. Nah, jangan sampai kita ini berbisnis tapi nggak tahu zakat itu apa, atau tahu itu zakat tapi belum pernah bayar zakat. Nah, belum pernah bayar zakatnya apa karena memang belum sampai nisabnya atau memang nggak tahu aja gitu loh. Nah, ini yang jangan sampai kita kelewat kan gitu. Karena selama ini kita selalu bahas banyakin sedekah kan gitu. Nah, khawatir ya kita sedekah-sedekah pakai jalur langit, tapi jalur langit yang wajibnya malah nggak paham gitu loh. Nah, alhamdulillah sudah sampai nisab berkah SR12. Ibu Khairatul Imamah, luar biasa. Nah, jadi sifatnya di sini saya nggak akan ngasih tausiah, nggak akan ngasih ceramah panjang-panjang gitu ya. Ini sifatnya reminder aja, self reminder untuk diri saya, reminder untuk Bapak Ibu pebisnis semuanya. Oke? Nah, jadi apa? Ya, kita spesifik membahas terkait zakat mal. Oke? Nah, zakat itu Bapak Ibu, ini pasti udah biasa lah dengar ya nggak? Di pelajaran SD kita juga udah tahu nih, zakat ini termasuk apa? Membayar zakat ini termasuk rukun iman apa rukun Islam nih? Ini kan pelajaran SD deh, ya nggak? Coba tulis dulu di kolom komentar, biar tahu dulu nih. Udah sepakat lah semuanya nih. Udah terwakili lah ya. Ya, jadi ini fundamental banget. Yang namanya rukun ini kan pokok nih berarti. Kita nggak bisa dibilang berislam kalau kita, ya kalau mau Islam, ya jalankan ini. Salah satu rukun Islam itu adalah membayar zakat. Ya, kalau bicara dalil-dalilnya banyak lah dalam Al-Quran teman-teman pasti sudah pernah dengar, udah baca, bahkan udah hafal ya nggak? Nah, bahwa zakat itu wajib. Bahkan perintah-perintah zakat itu kan selalu banyak juga yang digandengkan dengan aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah, selain itu ternyata zakat ini kan juga ibadah yang dampaknya secara sosial, Bapak Ibu. Ya nggak? Kalau kita sholat yang tahu dampaknya itu secara yang direct itu kan untuk kita aja tuh. Ya sholat, walaupun itu ada dampak sosial juga. Dengan makin banyak orang sholat,
Ya, makin banyak orang, umpamanya kalau yang sholatnya ke masjid, berarti dia jalan kaki atau dia naik bensin segala macam, dia beli baju baru, beli mukena segala macam yang sholat di rumah bagi perempuan atau apapun itu ya dampak ekonominya ada juga. Tapi kan itu nggak indirect, tapi itu indirect bukan direct. Nah, yang direct terkait apa ibadah yang dampaknya secara sosial itu adalah ya zakat ini, yaitu langsung memberdayakan 8 asnaf itu ya nggak? Yang wajib menerima zakat. Nah, jadi zakat ini adalah selain rukun Islam, dia juga ibadah sosial yang dampaknya itu justru untuk mengentaskan kemiskinan, mengentaskan eh, ketidakmerataan. Jadi ini redistribusi kekayaan sebenarnya, ya nggak? Jadi orang yang kaya itu harus di dalam harta mereka itu ada hak husmin awalihim sodakatan tutahhiruhum. Nah, jadi emang diperintahkan tuh untuk mengambil. Ini kalau untuk perintah untuk mengambil tuh bagi amilnya kan. Ambillah harta atau zakat dari sebagian rezeki yang telah diberikan untuk mensucikan harta. Nah, jadi secara konsep landasan ini adalah sesuatu yang wajib menjadi rukun Islam. Nggak sah Islam kita kalau nggak membayar zakat. Tapi nggak usah pusing-pusing juga. Yang namanya zakat itu nggak ribet sebenarnya. Itu wajib kalau memang udah sampai. Ya nggak? Nah, zakat ini kan kalau kita bagi dua, dia ada zakat yang zakat fitrah untuk menyucikan diri, ada zakat mal yang untuk menyucikan harta kita, ya nggak? Nah, kalau ingin menyucikan harta, ya keluarkan zakat mal. Kalau ingin menyucikan diri, keluarkan zakat fitrah. Ini yang zakat fitrah udah dibayarin kemarin, ya nggak? Waktu di bulan Ramadan kemarin. Nah, zakat mal itu sendiri itu banyak ya nggak? Ada zakat, ada apa aja tuh? Zakat karena Bapak Ibu punya simpanan emas, punya tabungan, kemudian punya yang punya saham itu kan kekayaan juga tuh. Jadi zakat harta juga itu, punya saham, punya sukuk, punya reksadana. Punya deposito. Kalau itu sampai nisab dan haulnya, ya itu wajib dikeluarkan zakatnya. Itu zakat mal. Nah, apalagi yang termasuk dalam zakat mal itu sekalian selain dari peternakan, kemudian zakat apa pertanian, bahkan yang terbaru hasil kias ini adalah zakat profesi, ya kan? Jadi dokter, jadi lawyer, jadi artis, atau jadi apapun, ya itu kena zakatnya kan gitu. Selama ya tergantung lagi ya, itu dikiaskannya ke emas dan perak atau sama dikiaskannya ke zakat pertanian. Jadi saat panen wajib dikeluarkan. Nah, dari sekian banyak zakat mal, nah ini kita akan spesifik fokus kepada teman-teman ini karena yang relate dengan teman-teman adalah zakat perdagangan. Karena Bapak Ibu di sini adalah para pebisnis yang menjual, melakukan jual beli, ya nggak? Nah, kalau seandainya kita ingin lebih spesifik membahas, jadi poinnya adalah gini, kenapa zakat itu diwajibkan ya tadi karena ada motif untuk mensejahterakan, karena ada hak di situ. Kaila yakunu dulatan baina aghniyaikum. Dorongan tuh kan, dorongan untuk mengeluarkan zakat tuh. Jangan sampai harta itu berputar di antara orang-orang kaya saja. Jadi di antara kamu saja. Jadi harus disedekahkan. Nah, ini dorongan juga untuk investasi tuh. Jadi uang itu, harta itu nggak idle, nggak nganggur. Jadi harus dikelola, harus didistribusikan. Nah, karena kalau dia idle, dia menganggur, itu zakatnya jadi lebih besar ya nggak? Bapak Ibu punya rumah, tapi rumah nggak ditempatin, nggak diapa-apain. Dipinjemin ke saudara juga enggak. Punya rumah tiga, satu doang dipakai, dua itu ya nggak diapa-apain. Nah, itu kena zakatnya.
Karena itu menjadi harta yang tidak, karena dilarang untuk menganggur. Ada tanah nggak diapa-apain, nggak dikelola, nggak ditanemin juga, nggak disewain juga. Nah, tapi kalau disewain, dia kena zakatnya bukan atas rumah tadi, bukan atas tanah tadi. Yang kena zakatnya adalah hasil dari sewa tadi. Nah, jadi barang itu harus digunakan. Jadi jangan disimpan, jangan ihtikar, jangan ditimbun. Kalau ditimbun nggak jalan ekonomi, nggak jalan pemberdayaan, redistribusi tadi nggak berjalan. Nah, jadi sangat didorong sekali dan kita langsung bahas aja terkait ini ya, langsung bahas terkait zakat perdagangan aja. Nah, gimana cara ngitung zakat perdagangan? Ibu-ibu kan pebisnis SR12 nih. Bapak Ibu pebisnis SR12. Nah, selama ini udah ngeluarin zakat atau belum? Jadi Bapak Ibu ini udah kategori muzaki dalam hal perdagangan, perniagaan, atau ya saya sih pebisnis Pak, tapi belum belum sampai nisabnya, ya nggak? Nah, jadi yang penting di zakat itu Bapak Ibu ada dua hal. Yang pertama adalah nisab. Nisab itu batasan kekayaan yang kita miliki itu berapa. Nah, ini kita konversi ke emas itu 85 gram. Pendapat yang digunakan oleh jumhur lah ya, jumhur ulama dan diadopsi di Indonesia melalui Basnas, melalui Lasnas itu 85 gram. Ada juga yang bilang 77,5 gram, bahkan ada yang 90 gram. Nah, tapi kita menggunakan pendekatan pendapat 85 gram emas. Jadi nisabnya. Jadi batasan Bapak Ibu kalau sudah punya kekayaan sebesar 85 gram karena fokusnya ke perdagangan ya kalau stok Bapak Ibu sekarang di rumah itu udah 85 gram emas, maka dan itu sudah setahun lebih, maka wajib dikeluarkan zakat malnya, zakat perdagangannya. 1 gram emas sekarang berapa? Coba kita cari. 1 gram emas berapa rupiah sekarang? Udah mulai 1,2. Udah lebih sejuta ya? Iya, udah 1,2. Nah, ya anggaplah kalau biar gampang kita ngitung nanti Bapak Ibu konversi aja Astagfirullah. ke ke apa ke harta atau waktu untuk ngeluarin zakatnya nih. Waktu ngeluarin zakat itu harga emas berapa? Nah, tinggal dikonversi aja. Contoh, anggaplah biar gampang kita ngitung 1 gram emas 1 juta. Nah, kalau 85 gram emas berarti 85 gram dikali 1 juta sama dengan 85 juta. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu punya stok, nah kita perlu cek dulu nih. Kalau haulnya itu maksudnya jangka waktunya, timingnya. Selama 1 tahun, ibu-ibu punya apa? Punya stok, kemudian punya keuntungan, punya piutang juga mungkin, dikurangin utang Nggak ada gitu ya. suaranya gimana sih, Han? Nah, ada yang nggak ada suaranya nih. Nah, itu harga harus 1 tahun, 1 tahun hijriah lah, umpamanya. Eh, nah, kapan nisabnya dimulai? Ya, di saat Bapak Ibu ketika ikut bisnis SR12 atau bisnis apapun lah gitu ya. Tapi kalau karena ini konteksnya kita zakat perdagangan bisnis SR12, kapan Bapak Ibu punya stok, punya keuntungan 85 juta rupiah. Nah, berarti Ibu udah capai nisab di situ. Kemudian dari titik itu katakanlah sekarang Syawal nih, di bulan Syawal, kemudian sampai Syawal tahun depan, stok Bapak Ibu, kemudian keuntungannya, kemudian kas uang yang ada di saat itu, eh, aktiva lancarnya kalau bahasa lainnya atau aset lancarnya lah. Nah, itu dihitung semuanya kalau 85 juta ke atas, maka keluarkan 2,5% kadar zakatnya. Karena kadar zakat juga beda-beda. Kalau Bapak Ibu lagi jalan tiba-tiba jatuh ketiban emas dari langit ya nggak?
tiba-tiba ada emas, nggak tahu dari mana ya nggak. Pokoknya nggak ada ikhtiar, nggak ada apa-apa. Nah itu zakatnya 20% tuh. Ya. Tapi kalau seandainya ada ikhtiar, ada usaha, kalau di pertanian kita harus nanemin dulu, ya kenanya 10%. Kalau kita harus airin segala macam, ada hewan ternak segala macam yang harus kita hidupin, kita kasih makan untuk kita gunakan untuk ngolah perairan kita, kena 5%. Kalau kita akhirnya jualan sendiri atau berangkat ke kantor capek segala macam atau konteksnya ke jualan, ya cakatnya cuma 2,5%. Harus mikirin strategi, harus mikirin karyawan, strategi eh, marketing online-nya kayak gimana, offline-nya kayak gimana. Wah, jadi diskonnya zakatnya dikurangin lagi ya nggak? 2,5%. Ini kan standar minimalnya nih. Zakatnya kadarnya 2,5%. Beda kalau kalau tiba-tiba dapat nemu barang, dapat tiba-tiba dapat setumpuk uang ya nggak, datang dari langit, ah itu 20% zakatnya. Jadi Islam sangat sangat indah sekali. Jadi cuma 2,5% kita keluarkan dari total eh, modal Tapi kalau sendiri atau nggak stok, bingung. kemudian keuntungan saat sampai haulnya tadi. Nah, terus muncul lagi pertanyaan. Terus setelah itu Kalau saya seandainya punya utang gimana, Pak? Ya, kalau utangnya itu eh, memang jatuh temponya di saat itu ya kita tetap keluarin, kan gitu. Tapi kalau utangnya, saya masih punya utang KPR, Pak, 300 juta. Sementara stok saya ini perdagangan saya ini cuma 100 juta. Kalau dikurangin, wah, jadi saya nggak wajib zakat ya, Pak. Nah, nggak gitu. Jadi bukan utang yang begitu. Terus kalau ibu juga punya ruko, punya etalase, itu saya hitung juga nggak Pak nilainya? Enggak. Karena yang perlu dihitung cuman aset lancarnya tadi, aktiva lancarnya tadi. Stoknya, stok yang dijadiin jual belinya, ya nggak? Kemudian ada uang nggak di tabungan hasil dari bisnis ini? Kan Bapak Ibu harus punya rekening sendiri nih, ya nggak? Rekening bisnisnya ini. Nah, di situ dicek uang ada berapa di situ. Ada uang di situ 20 juta. Di stock of name, ternyata stok juga ada 80 juta. Dicek-cek di apotik juga ada nih saya taruh kemarin barang segala macam. Total-total tuh ada 5 juta tuh saya taruh umpamanya kan. Nah, yang menjadi piutang, bisa jadi piutang. Jadi barangnya itu uangnya belum cair nih. Nah, tetap kita hitung. Kita hitung itu semuanya sampai nisabnya 85 gram atau 85 juta tadi. Dan itu sudah setahun. Jadi start di Syawal ini 85 juta atau kapan Bapak Ibu punya sampai bisnisnya itu 85 juta. Nah, di situ start nisabnya itu. Cek lagi tahun depan, kalau masih di atas 85 juta, wajib keluarkan zakat perdagangannya. Itu, jadi gampang aja, nggak usah pusing-pusing. Nah, terus saya ini kan punya barang nih Pak. Saya ketika melakukan stock opname, kan itu harus ditakwim namanya. Kita harus nilai, atau kita appraisal itu. Kan nggak mungkin barang-barang itu yang, barang itu kan ada nilainya ya nggak? Susu berapa, deodoran berapa. Nah, ada jumlahnya berapa, dikaliin lah tuh. Kaliinnya kemana? Ibu-ibu kaliinnya ke harga beli, harga perolehan barang itu. Ibu-ibu waktu memperoleh barang itu pakai harga berapa? Nah, jadi pakai harga itu. Jadi nggak pakai harga jual. Pokoknya ibu-ibu yang agen nih, beli ke distributor harganya 60.000. Harga jual 100.000. Nah, berarti yang kita hitung adalah 60 ribunya. Karena 100.000 tadi kan baru margin, baru proyeksi margin, proyeksi keuntungan. Kalau seandainya jualnya ke customer. Kalau jualnya ke subagen, ya ibu cuma untung 10% aja ya kak. Cuma untung 10.000. Nah, jadi yang perlu di stok tadi kita lariin kemana, cara menghitungnya kemana ya yang dihitung adalah harga perolehannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini
Tujuannya untuk merimain aja karena di sini banyak kalau distributor ya udah pasti wajib kena zakat lah. Ya, nggak? Karena pasti kayaknya nih nggak ada distributor yang ketika start nisab awal udah sampai dia di angka 85 juta itu barang yang ada di rumah dia, di toko dia, kemudian uang yang ada di rekening dia, kemudian uang kas yang ada di apa? Di lacinya dia atau di uang apa yang di toko dia itu. Kalau di total-total udah pasti kayaknya lebih dari 85 juta ya nggak? Nah, ketika lebih dari 85 juta, disitulah dihitung mulai eh, haulnya berjalan. Pak, kalau saya reseller gimana? Omset baru 500 ribu, ah, itu belum. Nisabnya, haulnya belum jalan. Nanti kalau udah sampai ke angka 85 juta, ya di situ nisabnya jalan. Nah, kalau itu bertahan selama 1 tahun, maka di tahun tepat haulnya 1 tahun tadi, Syawal, kemudian Syawal tahun depan, 85 juta ke atas juga hasil stok penilaian stoknya, kemudian uang kasnya, kemudian piutangnya, kemudian tabungannya yang di rekening gitu ya, tabungan bisnisnya. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Terus setelah dikeluarkan tahun depan wajib lagi nggak? Ya karena eh, ya pendapat mayoritas ulama itu dikeluarkan lagi. Jadi nggak sekali aja, kita keluarkan setiap tahun. Setiap nisabnya terpenuhi, haulnya terpenuhi, maka dikeluarkan lagi. 2,5% kan kecil aja ya nggak? Nah kalau level-level distributor yang hebat-hebat, yang omset besar-besar itu, oh, pasti zakatnya udah lebih tinggi dari itu. Nggak hanya zakat, bahkan infak sedekahnya pasti lebih tinggi. Nah, tapi yang poin selain saya menjelaskan ini adalah yang mau kita remind adalah jangan sampai kita, iya sih saya infaknya rajin, Jumat berkah segala macam, tapi pas ngitung zakat nggak tahu. Atau bahkan ngitung zakat males. Saya kan udah sedekah banyak, Pak. Saya sudah infak banyak. Nah, itu nggak menggugurkan kewajiban zakat tadi. Yang namanya, wah, kewajiban harus dipenuhi dulu. Jadi nggak luntur, nggak hilang kewajiban itu karena melakukan hal yang sunnah-sunnah. Bapak Ibu sholat sunnah sepanjang apa taraweh kemarin mau 11 atau 23 itu tidak menggugurkan kewajiban sholat isya-nya atau sholat subuhnya. Gara-gara saya udah sholat taraweh 23 rakaat atau bahkan 100 rakaat mungkin, maka sholat subuh nggak usah lah. Kan udah sholat taraweh ratusan rakaat. Nah gitu. Jadi infak itu keren. Sedekah keren, tapi jangan lupakan zakat perdagangan. Mulailah itu dicatat, lakukan stock of name, dihitung berapa barang yang ada di toko Bapak Ibu. Kemudian dihitung berapa uang keuntungan dari bisnis ini. Dihitung berapa apa mungkin yang dalam bentuk deposito, apa dalam bentuk deposit, kalau distributor mungkin ada voucher-voucher yang ada di aplikasinya. Nah, itu dihitung juga. Barang diambil oleh tim. Memang dia nggak ada barangnya di kita sekarang, tapi diambil oleh tim kita. Tapi dia belum bayar. Nah, kita hitung juga. Kalau piutang itu akan dibayar, nah kita hitung. Tapi kalau memang piutangnya udah 2 tahun dia ngambil barang nggak balas-balas, nggak ketahuan lagi entah ini orang kemana mitra ini, ya itu keluarkan aja. Nggak usah dihitung sebagai harta untuk dizakati. Oke. Nah, jadi pendek segampang itu aja Bapak Ibu. Segampang itu aja. Nah, kalau kewajiban ini kita lakukan, ya mudah-mudahan selain karena kan zakat ini selain mensucikan dia juga menumbuhkan. Nah, jadi yakinlah bahwa manfaat dari zakat ini ya dengan berzakat bukan berarti harta kita berkurang enggak. Justru dengan kita zakat itu harta kita semakin tumbuh. Sampai sini ada yang mau didiskusikan nggak? Jadi
dalam ranah halal bihalal, pertemuan online perdana kita di bulan Syawal ini atau after Lebaran ini, sengaja kita angkat tema ini, suasana iman pasti lagi naik-naiknya, ya nggak? Jadi kita remind untuk jangan lupa membayar zakat malnya, khususnya kepada Bapak Ibu pebisnis SR12, zakat perdagangannya. Oh, kalau punya emas, punya apa lagi? Punya surat berharga, punya saham ya itu bab lain tuh. Yaitu itu lah ya dihitung juga kan gitu. Kalau seandainya nisab dan haulnya juga terpenuhi. Dan nggak harus nunggu Ramadan juga gitu loh. Tergantung tadi tuh titik nisabnya bermulainya kapan. Terpenuhi nisabnya kapan. Nah, setahun setelah itu, tahun Hijriah gitu ya. Nah, kita hitung lagi. Situ kita keluarkan. Zakatnya boleh nggak kalau yang kita keluarkan zakatnya susu Gomilku? Nah, kalau muncul ada pertanyaan gitu kan. Saya udah hitung-hitung Pak, kemudian saya keluarin aja zakatnya Gomilku. Saya harus ngeluarin zakat 1 juta nih Pak. Saya keluarin aja 10 box susu, boleh nggak Pak? Kan gitu. Ya, baiknya sih kita kita rupiahkan juga, kita uangkan juga. Karena kan kebutuhan 8 asnaf tadi kan belum tentu dia butuh itu. Mungkin dia butuhnya beras. Dia butuhnya, apalagi kalau yang disalurkannya ke amil zakat ya nggak? Yang sekarang mereka pendekatannya udah ke zakat produktif. Bukan zakat konsumtif aja. Zakat produktif itu yang si mustahik itu dikasih sesuatu yang bisa dia pergunakan sehingga dia bisa suatu saat menjadi muzaki juga. Umpamanya dibekalin dia kasih gerobak umpamanya kan atau oleh si Amil dikasih mesin jahit sehingga dia bisa menjahit ya atau apapun itu karena kan sekarang pendekatannya udah banyak ke zakat-zakat produktif atau ke pertanian disewakan pertanian kemudian em, si mustahik seluruh kelola itu. Nah, jadi baiknya dalam bentuk uang juga. Ya kecuali memang COVID nih, eh kita COVID kemudian nggak ada uang nih, anggaplah ya. Ini walaupun kan ini udah berlalu nih, kalau udah berlalu kita ceritain boleh lah ya. Pokoknya, wah stok saya ini 100 juta ada ini Pak. Cuman karena COVID nggak jalan, tapi nggak lah ya pebisnis SR12 justru pas COVID nyayur semua ya nggak sih? Laku semua tuh yang dia jual. Mau hanjelnya, mau susunya, mau madunya, mau lemonnya, mas, laku semua ya. Jadi nggak cocok lah. Jadi maksud itu secara stok kena nisabnya, tapi uang nggak ada. Nah, itu ya mungkin boleh kita keluarkan kan gitu. Selama yang kita keluarkan juga bahan yang apa barang yang nggak gampang basi gitu ya. Ibu-ibu ternyata punya bisnis lain, umpamanya atau keluarga atau bisnis dari orang tua gitu ya, bisnis apa? Bisnis kue umpamanya. Nah, ternyata bahan kuenya ada. Ya udahlah bahan kue aja saya atau kuenya ini saya kasih-kasihin. Nah, ternyata kan itu nggak tahan lama kan gitu. Ya jadi baiknya diuangkan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Oke, Pokoknya ringan lah. baiklah Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin tanyakan, boleh raise hand. Dan ini ada yang bertanya, Pak Rido, di kolom chat dari Ibu Fitri Mutia. Nah, siapa aja yang wajib dizakati, nih, Pak Rido? Ya, mungkin mustahiknya. Mustahik ini yang mereka yang bisa menerima zakat itu nih siapa-siapa aja mungkin Pak Rido. Itu bukan siapa saja kali itu Pak SP itu, tapi sharing profit kali ya. Oh, sharing profit. OSP. Oh, Kalau iya, iya, Bu iya. Fitri Mutia yang bertanya kayak itu sharing profit tuh. Salah, beda beda penafsiran ya. Nah, Beda, kalau itu beda. gimana tuh Pak Rido tuh ya? SP Wajib, wajib wajib. dizakat. Sharing profit Nah, wajib kena Iya zakat Pak, Bu sharing Fitri. profit Pak Rito. Ya. Iya, sharing profit. aduh udah beda ya kalau ini Ya ya. itu sebagai penghasilan kan, keuntungan dari bisnis ini. Jadi wajib sharing profit, wajib dizakati. Kalau selama apalagi kan menerimanya tiap bulan ya. Nah, tinggal diakumulasin aja tuh. Kan Iya. eh, ya dia sih memang tidak menjadi apa? Tidak
Ya Allahu alam ya, tapi kalau kita coba dekati kalau bicaranya sharing profit, kan bisa juga gini nih. Umpamanya kalau kita pendekatannya dijadiin dia sebagai keuntungan, khawatirnya sharing profit ini kan langsung habis juga nih mungkin ya. Nah, kalau dia habisnya itu dipakai untuk kebutuhan lain, ya akhirnya nggak kena zakat tuh. Kalau kita anggap dia keuntungan dari bisnis, kan nanti yang kita hitung adalah ketika kita haulnya itu terpenuhi, kan kita cek nih rekening sharing profit ini ada berapa nih. Nah, yang tersisa itulah yang kita kenakan sharing profit. Nah, tapi kan kalau iya kalau seandainya sharing profitnya berbaliknya ke modal, baliknya ke barang, sehingga di barang dia udah kena zakat tuh. Nah, atau bisa lagi pendekatan kedua nih kalau menurut saya nih ya, kita kenakan ya saat terima langsung kita keluarkan aja 2,5%. Kalau memang nisabnya 85. Jadi dia kayak pendekatannya ke zakat apa? Zakat hasil Zakat profesi pertanian. ya Pak ya. Ya, zakat profesi Pak, bisa zakat karena profesi zakat ya. profesi itu kan dikiaskan ke zakat pertanian tuh. Jadi seketika Ya. ketika menerima dan sampai nisabnya ya bisa keluarkan. Oke, Atau ada juga berarti pendekatannya yang disetahunkan. sesuai haul. Misal haulnya di Ramadan kayak gitu ya, diakumulasi ya. Ya, diakumulasikan, Bu. Iya. Baik, terima kasih Pak Ridho. Alhamdulillah Ya, semenjak gabung di SR12 ini pernah sampai di 100 juta lah zakat malnya. Masya Allah. Semoga bisa terus lebih banyak lagi, Bu, zakat yang dikeluarkan. Amin, amin, amin Amin, ya ya Allah. Allah. Terima Dan kasih. ya, terima kasih Bu Fitri. Dan Bu Fitri ini adalah master distributor nih, Bapak Ibu semuanya nih. Master distributor 2022. Nah, jadi distributor hebat yang zakat malnya aja udah lebih dari 100 juta. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu pebisnis di sini zakat malnya juga bisa seperti beliau. Amin, amin ya Allah. Amin Luar ya Allah. biasa SR12 ini. Masya Allah. Semoga menular ya buat Bapak Ibu yang lain ya. Amin, Pak. Amin. Oke. Siapa lagi nih? Bu Elsa. Ini ada Kalau yang setiap satu rasain produk terjual dari Ibu dikeluarin. Rasmi, Oh, ada yang mau nanya dulu langsung Bu. yang ada yang Bu rasain dulu Surasni nih. ini ya. Ya Ya, Pak. oke. Ya, ya, gimana Bu? Rasain. Nah, kita persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Karena suasana halal bihalal Mas ini Pak. Ah, ya Ini benar Pak, Bu. Ini lagi bihalal-bihalal kita. mau nanya ini. Tadi kan penjelasannya terkait zakat mal ya Pak. Iya. Tapi udah terjawab juga sih sedikit tadi ini. Tadi kan udah sampai haulnya ya Pak. Per tahun mungkin kita ngeluarkan ini Iya, iya, benar. zakat. Ada haulnya 1 tahun. Nah, saya juga apa namanya? Ada juga pendapat ini mengatakan Hmm. Hmm. kalau kalau buat 1 tahun tadi oke udah dijelaskan sama Pak Rido ya. Nah kalau kita mengeluarkan per bulan gitu. Kalau di tempat kami, ya kebetulan saya di Bengkalis ini di Duri. Nah di Bengkalis Hmm. ada juga kita ada pendapat mengatakan eh, boleh per bulan. Nah betul Mas. Tapi ya dengan syarat memang udah sesuai ininya. Udah mungkin standar di sini entah itu 8 juta minimal tuh penghasilan bersihnya udah di Berarti luar. zakat profesi ya, maksud Ibu nih ya. Dikeluarin Enggak, zakat maksudnya profesi. kalau untuk perdagangan ini boleh lah, boleh nggak seperti itu? Karena ada dua pendapat Oh, gitu. Boleh dikeluarkan per bulan dengan catatan ya memang sudah sampai nisabnya. Kan ada standar setiap daerah tuh. Kalau di sini mungkin 8 juta atau 7 juta itu udah bersih ya Pak ya. Maksudnya laba bersihnya udah keluarkan operasional itu minimal laba bersihnya. Sama dengan inilah zakat apakah bisa nggak disamakan dengan zakat profesi? Nah, itulah. Kalau zakat profesi kan dikeluarkan setiap bulan, yang udah mm-mm. sampai ininya, Yang sampailah sampai nisabnya. nisabnya. Nah, apakah perdagangan bisa seperti itu? Gitu. Karena Oke. ada beda pendapat. Nah, terus yang kedua, apakah zakat ini sebaiknya di lembaga kah atau di orang pribadi? Terkadang seperti awal dari kata Pak Ridho tadi ambillah, berarti kan mal ya, apa amil ya? Hmm. Karena ada pendapat mengatakan sangat kuat itu lebih baik diambil. Cuman
yang di kita di masyarakat itu sering mengasih langsung entah dengan saudaranya, dengan keluarganya yang memang kurang mampu juga atau apa. Nah, sebaiknya seperti apa gitu. Nah, itu Pak Ridho ada dua pertanyaan tadi, Pak. Oke, siap Ibu. Ini Ibu Suras ini distributor dari Riau nih Bapak Ibu sekalian ya. Iya, Pak. Jadi pertanyaan pertama, apakah zakat perdagangan ini bisa kita keluarkan setiap bulan? Ya, kalau saya sih lebih condong ke pendapat yang karena ini perdagangan, udah diatur nisabnya dan ada haulnya, jadi dia dihitungnya nanti setelah haulnya, setelah 1 tahun tadi, Bu. Nah, jadi dan nanti yang dihitung kan bukan keuntungan. Saya baca jurnal-jurnal yang dilakukan oleh peneliti-peneliti gitu ya. Zakat perdagangan itu sering sering salah aplikasinya itu tadi yang dikeluarkan adalah atas keuntungannya aja. Nah, ini kurang pas juga karena stok di situ juga jadi harta. Stok itu jadi harta, nah stok itu yang harus kita nilai juga. Lakukanlah stok of name. Nah, ketika sudah haulnya terpenuhi, sudah katakanlah di bulan Syawal, nah Syawal tahun depan, kita harus keluarkan, harus hitung tuh berapa stok kita, stok yang kita pergunakan untuk jual beli ya. Jadi kalau stok yang kita pakai sendiri ya niatnya kan bukan untuk jual beli tuh. Walaupun masih ada di rumah kita, tapi ini untuk konsumsi kita nih ya itu nggak kita hitung. Jadi syaratnya juga zakat perdagangan itu kita beli barang tadi itu memang niatnya untuk diperjualbelikan. Kemudian ada niat untuk mengambil keuntungan di situ. Jadi harus dihitung tuh jumlah stoknya, jumlah uang uang di tabungannya berapa, kasnya berapa, yang ada di apa di etal di apa di tokonya berapa tuh uang uang cashnya. Nah itu harus dihitung sampai nisabnya baru kita keluarkan 2,5%. Nah, jadi menurut saya lebih, jadi bukan ke keuntungan. Makanya saya kurang tahu nih kalau seandainya dia hitungnya per keuntungan disamakan kayak zakat profesi. Kalau zakat profesi ini kan dia udah hitung nih, umpamanya kalau yang setuju dengan zakat profesi yang dipotong setiap bulan ya, umpamanya tadi 85 juta. 85 juta nisab kalau 85 gram emas. Kalau seandainya dibagi per bulan, berarti kan kurang lebih kalau seseorang itu punya penghasilan per bulan itu berarti berapa tuh? 8 juta umpamanya kan? 8 juta belum nyampe ya, 9 juta lah umpamanya. Nah, kalau dia 9 juta per bulan langsung dikeluarkan 2,5%, nah itu masih oke. Tapi kalau seandainya perdagangan kan kita nggak gitu pendekatannya. Ya kadang kadang untung, kadang rugi kan gitu. Nah, yang dihitung jadi yang di akhirnya, yang di akhirnya. Setelah nisabnya terpenuhi, haulnya terpenuhi. Nah, katakan lagi di juga, Bapak Bu Surasni ketika haulnya udah ini bulan Syawal, bulan Ramadan udah ada uang nih 50 juta. Harusnya Ibu puterin lagi ke modal umpamanya nih. 50 juta, putarin ke modal, terus modal yang ada stok yang ada sekarang juga udah 50 juta nih. Oh, tapi ada cash 50 juta sekarang, habis dibeli nih sama tim ya nggak? Ternyata qadarullah uang ini Ibu gunakan untuk apa? Terpakai lah untuk apa apa untuk keperluan lain lah atau anak sakit atau apa atau Ibu per Ibu ini sewa ruko umpamanya kan atau nambah ruko. Sehingga ketika dihitung stoknya nggak nyampe tuh nisabnya. Ya itu nggak kena zakat sebenarnya. Tapi jangan diakalin. Nah ini kan kalau orang-orang yang ngerti fikih ini kan kadang godaan dia adalah godaan ngakalin ya nggak? Cari ketika udah mau sampai 1 tahun, anggaplah zakat tabungan gitu ya. Ketika udah mau sampai 1 tahun, ya uangnya dibeliin untuk beli mobil ya kan. Tadi udah ada nih uang 500 juta nih. Wah, udah mau nyampe haul nih. Dia beliin dah tuh mobil ya nggak? Mobil dipakai. Akhirnya nggak kena zakat atau tabungannya kan gitu. Karena niatnya untuk ngakalin tadi supaya nggak keluar zakat. Nah itu haram, nggak boleh. Tapi kalau memang ya memang kebutuhannya memang lagi beli nambah mobil nih buat istri umpamanya, atau untuk anak lagi kuliah. Iya memang momennya harus dibeli mobil ya. Ya itu nggak masuk. Ya itu boleh. Tapi kalau memang niatnya ngakalin,
Nanti setelah berarti udah nggak sampai nih haulnya, sehingga nisabnya udah nggak terpenuhi, nggak kena zakat, ntar ulang lagi. Nah itu nggak boleh. Jadi gitu Bu Surasni ya. Jadi yang pertama tadi terkait kalau menurut saya lebih condong ke pendapat yang ditentukan nisab, dihitung nisabnya dan dicek haulnya. Karena syaratnya itu dia bukan zakat zakat profesi atau zakat pertanian yang setiap menerima kita keluarkan, nggak gitu. Tapi ada haulnya. Jadi kan ibadah ini kan ada ibadah yang memang eh, dikerjakannya sekali seminggu, dikerjakannya sekali setiap hari, dikerjakannya setiap bulan atau setiap tahun atau sekali seumur hidup ya kan, beda-beda nih. Nah, zakat perdagangan ini ya dia momennya sekali setahun tadi, ketika haulnya terpenuhi ya udah 1 tahun, kemudian nisabnya terpenuhi, maka dikeluarkan zakat. Terus itu yang pertama ya. Terus yang kedua apa tadi Bu ya? Apa udah kejawab juga ya? Yang kedua ini Pak, sebaiknya Oh ya, sebaiknya diusahakan lewat sendiri. amil atau pribadi. Ya sebenarnya kalau bicara kalau lewat amil ini kan mereka punya data yang lebih valid. Kemudian dia punya peta lah, punya mappingnya, punya peta orang miskin ada di mana. Kalau pandangan kita kan cuman pendek nih, sekitar Pekanbaru aja umpamanya kan. Tapi kalau Amil dia bisa lihat di Bengkalis, dia bisa lihat di Dumai, dia bisa lihat di Duri mana fakir miskin, 8 asnaf yang butuh. Kemudian dia juga sekarang kan pendekatan tadi saya bilang zakat produktif tuh. Jadi yang dikasih itu bukan beras lagi dan memang udah targetnya itu adalah yang tadinya mustahik bisa menjadi muzaki. Nah, tapi kalau jadi lebih baik diserahkan ke amil. Tapi kalau ternyata di lingkungan kita sendiri ada kerabat dan kerabat ini bukan yang wajib kita nafkahi gitu ya. Nah, itu lebih utama kita kasih ke kerabat kita tadi. Jadi kalau kerabat masih ada yang masuk ke delapan, ada fakir, ada yang miskin gitu ya. Eh, ya, dan kita tahu, nah ya kita utamakan nggak apa-apa, itu lebih baik ke kerabat kita. Jadi dapat 2 pahala kita kan, pahala zakat dan pahala sekaligus nolong kerabat dan silaturahmi juga di situ. Jadi kalau seandainya nih di Bengkalis kalau udah makmur, karena udah makmur semua ya mungkin lewat amil lebih baik kan gitu. Tapi kalau ternyata ada saudara kita yang itu bukan bukan yang wajib kita nafkahi, ya lebih baik kita utamakan ke mereka. Gitu menurut saya Bu Surasni ya. Oke, gimana Bu? Ini sudah terjawab ya pertanyaannya ya oleh Coach Rido. Oke, baiklah teman-teman. Ada lagi yang ingin mau ditanyakan, boleh silakan. Oh ya, untuk kiriman untuk rekaman video Coach Robi ya. Dan juga ini ada Bu Amel yang minta materi diulang ya. Masya Allah ya, kalau diulang mungkin nanti kan ada waktu. Nanti tenang aja Bu Amel, Kartika dari Karawang, kita akan ada sudah kita rekam untuk Zoom kita pada hari ini. Nanti kita akan share melalui SVD-nya. Nanti SVD akan share ke di format ya. Jadi untuk Oke. bagi teman-teman juga mungkin yang tadi telat masuk ya, atau mungkin karena sinyal atau lain-lainnya ada gangguan sehingga materinya mungkin tidak terdengar dengan jelas, nanti bisa didengarkan kembali siaran ulang. Baik, Oke, siap. Pak ada yang Isan, ini ada mau satu lagi ditanyakan nih. Saya kembali? belum jawab tadi nih. Ya, Kalau setiap satu produk terjual dikeluarin 2,5% langsung dari keuntungan gimana Pak? Itu baru sedekah atau udah termasuk ke zakat kah? Nah, ya sebenarnya tadi yang rumusnya nih rumus gampangnya lah ya. Modal ditambah keuntungan, mungkin ditambah juga piutang. Piutang itu tadi barang ibu ada di tim belum dibayar, barang ibu ada di outlet, di apotik belum dibayar. Nah, itu kan piutang yang bisa ditagih tuh. Nanti waktu ngitung zakat, ya itu dihitung semua. Jadi bukan hanya keuntungan. Nah, sekali lagi nih, bukan hanya keuntungan. Terus kalau selama ini saya lakukan gitu sia-sia nggak? Nggak. Yang namanya amal juga kan nggak ada yang sia-sia ya, Kak. Itu iya jatuhnya ke infak aja, jatuhnya ke sedekah aja ya nggak. Tapi
kewajiban zakat belum gugur tuh. Ini sama kayak Bu Elsa nih bangun subuh-subuh terus rasa-rasanya kesiangan, langsung sholat subuh, ya nggak? Udah sholat 2 rakaat. Nah ternyata nggak lama terdengar azan. Dilihat HP, dilihat jam, wah ternyata belum masuk subuh. Memang lagi semangat aja nih habis Ramadan, ya nggak? Rasa-rasa kesiangan langsung sholat. Niatnya sholat subuh. Iya, jadi sholatnya tadi tetap sah sebagai sholat gitu loh. Tapi sholat subuh belum gugur. Nah, ibu sholat subuh lagi. Karena ibu sholat belum pada waktunya tadi tuh. Jadi ibu sholat subuh lagi. Karena waktunya belum 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 apa? Belum ada waktu sholat subuh di situ. Tapi sholat ya tetap sah, dapat pahala sholat sunnah lah kan gitu. Nah di kejadian ini juga gitu. Yang dikeluarin keuntungan-keuntungan. Yaitu jatuhnya infak jatuhnya. Dan ini kan gampang nih. Ibu, kapan bisnis ibu capai di nisab, hitung selama 1 tahun ke depan, 1 tahun hijriah gitu ya. Nah, lakukanlah stock of name di situ. Di antara 1 tahun ini ternyata bisnis namanya bisnis naik turun ya nggak? Itu nggak usah dipikirin dulu. Yang penting di endingnya bisnis ibu jadi 90 juta atau jadi 100 juta atau turun. Kalau di bawah nisab ya nggak usah dikeluarin. Kalau di atas ya harus dikeluarkan gitu. Itu ya Bu Elsa Rahmadia. Nah, jadi ini karena ada yang minta diulang tadi nih, kesimpulan aja nih. Kita summary aja, kita wrapping dalam 2 menit, 2 menit. Jadi zakat itu ada 2, zakat untuk mensucikan diri yang kita sebut dengan zakat fitrah, zakat menyucikan harta itulah yang zakat mal. Nah, zakat mal ini banyak beragam. Zakat atas emas, zakat atas tabungan, zakat atas perak, zakat atas peternakan. Nah, ini banyak apa beda-beda pendapat di sini nanti nih karena panjang lah pembahasannya. Pokoknya zakat zakat ternak yang diternakin yang dikenain zakat apa? Kalau teks hadisnya cuman unta, kemudian sapi, sama domba umpamanya. Terus sekarang juragan-juragan lele banyak yang kaya nih ya nggak? Juragan ayam banyak yang kaya nih. Nah, ini ya yang mengkiaskan bahwa pokoknya peternakan sampai nisabnya ya keluarkan. Pertanian, apakah cuman yang tekstualnya aja? Kalau ternyata dia pertaniannya adalah sayur, kena juga nggak? Nah, ini tapi intinya zakat ini banyak. Ya Kak, Bapak Ibu punya saham, punya sukuk, reksadana, sampai nisabnya hitung juga keluarin. Jadi banyak. Nah, itu semuanya kategorinya zakat atas harta. Nah, kemudian ada juga yang terbaru kan zakat profesi. Nah, itu dikeluarkan juga. Nah, tapi konteksnya ke Bapak Ibu di sini pebisnis SR12 yang relevan adalah zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan itu gimana? Gampang. Ketika nisabnya udah terpenuhi, Ibu start dari situ, katakanlah Syawal ini nisabnya tadi berapa? 85 gram emas. Kalau kita konversi 1 gram 1 juta, berarti 85 juta. Nah, kalau 80 juta kemudian lihat haulnya 1 tahun berarti Syawal tahun depan. Di stock of name dah tuh. 85 juta stok ibu. Stoknya ngambilnya harga dari mana? Dari harga perolehan. Bukan dari harga jual. Karena harga jual kan belum tentu kejual ya nggak. Jadi dari harga perolehan ibu beli barang ke leader ibu berapa itu nilainya? Nilai susu berapa, modalnya, deodoran berapa jumlahnya di total. Nah, dapatlah sekian, umpamanya 100 juta. Kemudian cek di tabungan bisnisnya ada berapa uang di situ. Oh, ternyata ada saldo 20 juta. Kemudian di kasnya ada berapa tuh? Yang cash money di tokonya ada berapa? Oh, ada juga 5 juta umpamanya. Ada piutang nggak? Barangnya memang nggak ada di toko, tapi udah diambil sama tim. Nah, itu dihitung juga. Dikaliin 2,5%. Nah, jadi segampang itu ya. Kalau 100 juta, 10%. Berarti kan kita ngeluarin cuma 2,5 juta saja. Dan itu 1 tahun gitu loh. Nah, jadi yang dikeluarkan adalah kalau etalase perlu saya nilai nggak Pak? Saya takwim nggak? Saya appraisal nggak? Nggak perlu. Etalase nggak perlu Ibu.
Mobil operasional ibu nggak perlu ibu nilai juga. Pak, saya ada mobil operasional nih Pak buat ngambil barang dari gudang untuk share ke ke ekspedisi atau nggak ngasih ke tim. Ada motor buat COD itu saya zakatin juga. Ah, itu nggak perlu. Itu nggak perlu ibu zakatin. Rukonya pun juga nggak perlu ibu zakatin. Karena memang bukan untuk diperjualbelikan itu kan. Yang diperjualbelikan aja yang kita hitung. Nah, jadi mudah-mudahan dengan momen halal bihalal, iman lagi naik-naiknya, ya enggak? Kemudian saya yakin juga pasti udah mengeluarkan zakat ya. Ini sifatnya sebagai reminder aja, pengingat aja. Bagi yang belum, nah coba ditelusurin tuh. Jangan kita hanya semangat aja infak-infak, ternyata zakat perdagangan kita, transaksi bisnis kita ini sebenarnya udah kena nisab nih, udah wajib zakat nih. Selama ini kita belum ngeh karena udah berasa dengan infak, dengan Jumat berkah, wah itu udah keluar semua enggak. Jadi harus dicek dulu. Jadi demikian dari saya Bapak Ibu, sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Semoga Bapak Ibu semua di sini bisa menjadi para muzaki yang dermawan. Karena Amin. kan banyak juga orang-orang kaya yang akhirnya berat banget ngeluarin zakat, kan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan melalui wasilah bisnis SR12, ibu-ibu semuanya selain juga mendapatkan keuntungan, tapi juga bisa memberi pemberdayaan dengan redistribusi kekayaan tadi. Mengeluarkan hak 8 asnaf tadi dari bisnis kita. Dan bisa juga menjadi muzaki yang tadi seperti Bu Fitri sampaikan ya kan? Bisa ratusan juta zakat mal yang dikeluarkan melalui wasilah SR12. Baik, demikian dari saya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan Ada satu dalam lagi momen coach, ini halal masih bihalal ada kita di pada kolom chat. siang hari ini, pertemuan perdana kita juga di bulan Syawal ini, setelah after Ramadan ini. Cukup Oke, ya, Bapak Ibu ya? ada satu coach. Nah, oh ya, Waktu itu ada satu nih di kolom chat ada yang bertanya, dia masih bingung kapan mulai ngitungnya. Misal awal naik agen pada bulan Juli, lalu dihitung hingga Juli tahun depan gitu ya? Atau nggak mesti juga? Atau nggak harus juga ngitungnya dari awal up level? Nah, ini gimana coach? kapan? Oke, ini dari Bu Rahmida ya. Kapan Ya, mulai dihitung? Ketika bisnis Ibu itu udah sampai nisabnya. Di situ mulai argo untuk wajib berzakatnya keluar. Kalau ibu baru agen, katakanlah ya, ini mohon maaf nih, umpamanya baru 15 juta nih stok barangnya, uang di rekeningnya ya adalah 2 juta ketika sekarang nih ibu lakukan stok opname nih, ibu lakukan stok opname sekarang. Ya perdagangan ibu masih umpamanya 25 juta ya itu belum kena zakat. Karena kan nisabnya tadi 85 gram. Nah, kalau ibu ingin mengeluarkan harta, ya bersedekah aja sifatnya atau berinfak aja. Zakat belum wajib. Zakat wajibnya kapan? Ketika nisabnya terpenuhi tadi. 85 juta lah. Kalau kita konversikan ke emasnya 1 juta. 85 gram. Nah, di saat nanti bisnis ibu 85 juta, disitulah mulai nisabnya terpenuhi sampai haul. Berarti 1 tahun ke depannya, dicek lagi di situ, stok opname di situ. Ibu cek semua stok harganya dinilai berapa, di rekening di tabungan berapa, uang kas di toko berapa, di rumah berapa, dari bisnis. Nah, ternyata jadi 100 juta umpamanya. Berarti 100 juta kali 2,5%. Nah, begitu terus jalan terus sampai ke Syawal 47 mau ya kan? Syawal 48, Syawal 49 kan gitu. Gitu. Jadi nggak kalau yang agen ternyata bisnisnya masih perdagangannya belum stoknya belum stoknya keuntungannya belum nisab ya belum mulai. Nggak wajib zakat. Gitu Bu Rahmida ya. Gitu Pak udah Isan. terjawab ya. Ya, siap. Oke, ya coach. Rio, terima kasih ya. Tadi pertanyaan dari Bu Rahmida itu mewakili dari pertanyaan teman-teman yang lain dan juga
sekaligus juga menutup pada pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Ridho atas materi tentang zakat mal dalam berbisnis. Semoga kita semua bisa menjadi muzaki yang baik ya, dan juga semoga dilancarkan rezekinya dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman ya, Amin ya Allah. tadi juga kita sudah melaksanakan halal lebih halal, kita hanya sharing-sharing aja ya, karena mungkin juga ini adalah perdana kita mengadakan Zoom setelah Lebaran. Ya kita juga kembali lagi mengucapkan ya minal aizin wal faizin ya, dari kami dari SN12 University dan juga dari Sales Training Business Development atau STBD yang mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila kami ada salah keliru dalam hal apapun, baik sengaja atau tidak sengaja. Mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri Zoom kita pada hari ini dan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk diisi form absensi dan evaluasinya yang sudah dikirim di kolom chat, nanti akan kita kirim lagi. Dan untuk rekamannya nanti kita akan kirim H+1, biasanya nanti rekamannya akan muncul, akan kita share besok ya, besok pagi akan kita share lah ya, insya Allah. Ya, baiklah teman-teman semuanya ya, dengan terucapnya kalimat hamdalah maka kita tutup ya Zoom kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Coach.